Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Dewi Atati, NIM akhir 031 dari kelas Mazawa 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Manajemen SDM. Baik, di sini saya selaku pimpinan dari perusahaan memiliki beberapa opsi cara untuk menindaklanjuti kebijakan dari perusahaan karena di masa pandemi ini produktivitas dari perusahaan sedikit menurun. Jadi saya memiliki beberapa opsi cara untuk menanggulanginya. Di sini saya memiliki 4 kebijakan, yaitu yang pertama, lakukan dialog dua arah atau bipartit. Pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19 ini. Perusahaan yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja, maka harus mengatur sistem kerja dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, dialog bipartit ini juga perlu membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara seperti pengaturan jam kerja atau efisiensi jam kerja dan pembagian kerjaan. Yang kedua yaitu susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kebijakan ini harus merespons setiap perubahan yang terjadi akibat COVID-19 ini terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem bekerja dari rumah, lockdown, atau social distancing. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja harus aktif memberikan informasi kebijakan untuk bekerja dan melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja dan meliburkan atau merumahkan pekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dan menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri sudah berencana akan memberikan stimulus untuk meningkatkan daya beli pelaku koperasi dan UMKM. Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK. Yang keempat, yaitu lakukan dialog 3 arah atau tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Paralel dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja, dalam keadaan sulit ini, pemerintah harus mampu menjadi penengah dialog antara pengusaha dan pekerja dan serikat pekerja, baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respons terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi ini dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan-kebijakan perusahaan untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19 ini agar produktivitas perusahaan tetap berjalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.